Apa karena... Ini lucu, aku tuh gak suka nyanyi dulu. Kamu gak suka nyanyi? Dulu Calvin nyanyi gak di kamar mandi? Nyanyi ya? Saya gak bisa, saya marah. Gue sibuk banget konser di kamar mandi. Saya enggak. Sibuk itu. Gak suka. Dia tuh lumayan apa ya? Lumayan vokal ya waktu itu ya. Lumayan terlalu sangat kayaknya. Tapi gini loh, kalau toxic tuh bukan berarti kita nggak happy ya. Toxic Ya, tuh karena ada hal yang nggak sehat. Tapi di luar itu aku happy banget kayak. Yeah. Pernah nggak? Apa di Toxic. Pernah. Banget. Pernah. Hai, welcome to podcastnya Alvin episode perdana. Ini benar-benar penontonnya ramai banget. Jadi episode perdana podcastnya Alvin dan bakal tayang setiap hari Jumat. Jadi buat lo bisa dapat entertainment lah setiap besoknya libur, malamnya nonton podcastnya Alvin. But anyway, hari ini gue senang banget karena di episode perdana ini ada sponsor. Ada minuman dikirimin dari Inji. Jadi Inji itu minuman cafe blokor gitu yang ada di Bekasi, di Galaxy tepatnya. Dan dia tuh ada berbagai macam rasa dan paling uniknya sebenarnya adalah ini tuh bisa customize can-nya gitu. Jadi kalengnya itu bisa kalian custom pakai muka kalian atau mungkin foto kalian bareng pacar mungkin. Dan ini lucu banget sih. Ada berbagai rasa, ada rasa apa aja? Matcha. Ada matcha, ada coklat, yang ini kopi susu gula aren, my favorite. Terus ada apa lagi? Salted ya? Salted caramel, gokil. Nah, kalau misalkan ngobrol-ngobrol kayak gini, gue pastinya nggak bakal sendirian ya. Kalau misalkan sendirian, gue kayak orang nggak waras. Jadi, kita undang aja teman gue yang satu ini, si cantik muda belia yang baru masuk kuliah. Langsung kita undang aja Maisha Juan. Ada Queen of Velocity di sini. Silakan duduk, Mbak. Apa kabar? Ya ampun. Gimana? Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ini pink mana ijonya? Dia tuh lumayan apa ya? Lumayan vokal ya waktu itu ya. Lumayan terlalu sangat kayaknya. Gue ngeliat kontennya yang yang kamu bikin video nge-rap gitu. Yeah. Gue ini dia, this is it teman-teman, anak muda zaman sekarang harus seperti dia. By the way, ini kita ada minuman dari Inji. Kamu suka rasa apa? Aku mau matcha. Matcha, ini apa nih? Ini. Ini matcha ya? Wede, lihat muka gue. Gila, ketemu langsung loh. Benar, konsepnya narsis teman-teman. Agak NPD ya. NPD Talent level My up. Music ini agak NPD semua ya. Syarat masuk Talent My Music. Harus NPD teman-teman. Ini ada kopi susu gula aren. Nah ini gue, it's my favorite. Mari kita coba minum dulu ya biar nggak serat. Let's Apa go. namanya ini? Ini Inji. Dia tuh bisa custom can-nya gitu. Oh serius? Jadi bisa customize. Untuk orang-orang NPD. Seperti aku. Saya juga. Kalau ada ulang tahun gitu-gitu berarti bisa dong. Bahkan di mobil aku aja ada bantal yang mukanya aku. Nanti kamu lihat ya. Dari NPD men. Nah itu bukan gue yang custom. Anyway. Anyway. Enak lagi. Enak lagi? Aduh enak lagi. Enak lagi kak. Macanya enak. Bebas. Dan di sini bebas ya, maksudnya bisa sambil nyemil. Ada donat juga. Ini siapa yang resign ya di sini, ada nggak ya? Sampai ada donat. Iya lagi. Biasanya kan kalau nggak donat, pizza 1 meter. Pizza 1 meter. Demi apa pizza 1 meter? Astaga. Kehidupan sehari-hari ini lagi sibuk apa, Maisha? Meratapi hidup. Keren. Kamu umur berapa sih? Coba tebak teman-teman. Aduh. Kelihatannya dari perawakan saya ini. Kayak 15. Kita kayak baru ketemu hari ini gitu ya. Enggak, teman-teman. Aku 19 tahun. 19 tahun. Iya, 2006. Mei, Taurus. Taurus kita sama. Oh iya. Tuh kan kayak emang bener baru kenal menurut gue. Kan kita sempat bahas, oh my god Taurus sama gitu. Serius? Iya. Oh Taurus, aku 18 Mei. Wow. Oh Berarti my kita god. dekat ya tanggalnya. Mamaku
7, aku 9, Kak Ade 8. Bener. Oh, Mama juga Taurus? Iya, Emang coba Taurus bayangin tuh- saya dan Mama berantem berapa kali sehari. Benar. Dengan kestabernan anak-anak Taurus ini kayaknya Kenapa Kak Ade ketawa? ada pakar Taurus di situ. Jadi capek liat Mas Ade gue kayaknya. Jadi Mama Taurus, kamu Taurus. Kak Hima, manajerku Taurus. Wah, gokil. Oh, berarti kamu benar-benar dikelilingi Dikelilingi. sama Taurus ya? Iya. Hmm, Udah. terus sekarang lagi sibuk kuliah juga? Enggak. Oh, enggak Lagi juga? libur kuliah. Oh, lagi libur. Soalnya BINUS itu lagi kalau naik semester liburnya agak panjang. Oke. Semester genap ke ganjil ya, kayak 2 ke 3 gitu. Itu Oh. lama, 3 bulanan gitu. Terus aku lagi pindah ke online. Oh, Jadi kenapa? karena My Music kayaknya stres gitu ngeliat jadwal saya kuliah mulu, gimana saya mau taruh promonya katanya. Ya udah saya mau ngalah, saya online. Oh gitu, tapi udah pindah ke online? Udah. Jadinya November baru masuk. November Makanya- masuk online, ya lumayan lama Ya ya? kan, November mah udah enak winter tuh di luar negeri. Benar. Benar, di sini kita masih kuliah ya. Iya makanya. Jurusan Kalau apa? Bapak gimana Pak? Sistem informasi. Sistem informasi sangat inline ya sama karirnya ya. Ini konsepnya tuh sarkastik gitu ya. Enggak, tapi maksud gue kayak apa emang kamu suka atau kayak apa nih, kenapa akhirnya ngambil sistem informasi? Namanya anak muda, Nah. mencari jati diri, walaupun kadang salah, ya kan? Oh, kenapa enggak kan? Jadi aku tuh emang dari kecil kan emang akademik banget. Oke. Anaknya tuh logik banget dulu, nggak punya perasaan. Hati saya nggak ada. Nggak boleh kayak gitu, Maisha. Serius. Nggak punya rasa empati, sedih tuh nggak punya. Oke. Hatinya beku. Jadi bener-bener ya mati rasa aja ya dari kecil Iya, ya. jadi kalau hatinya dibuka pun isi otak. Oh gitu. Ya ampun, terus Isi otak, jadi logik banget anaknya. Jadi dari kecil emang pengennya tuh tadinya bahkan pengen teknik informatika. Oke. Terus dulu cita-citanya pengen jadi scientist gitu. oh jadi seambis itu. Parah. Seambis itu. Parah banget, Parah banget teman-teman. Gila, Queen Velocity ini. Iya, saya mantan anak penabur teman-teman Ya, ya kan. Kalian tahu semua itu sekolah paling ya kan. Susah sih itu. Gila sih itu sekolah kan. Tapi dulu enjoy banget. Oke. Terus pertanyaan orang-orang kan sekarang udah punya pekerjaan, kenapa harus tetap ke sana gitu kan? Karena semakin aku menelusuri dan semakin suka sama pekerjaan ini, entah kenapa saya jadi melankolis banget kan sekarang. Jadi Banget perasa. BTW, Kak. Iya, sumpah bener-bener perasaannya tuh yang beda banget. Kayak 180 derajat. Banget. Oh, Semua gitu. dinangisin. Semua kena ke hati. Orang muji, padahal muji biasa tapi bisa sampai kayak flutter yang segitunya banget Ngerti. gitu. Jadi emang pakai hati banget sekarang. Nah aku mikir, aku nih orangnya nggak ada tengah-tengah. Antara 1 sama 100 doang. Oke. Ya kan? Emang akunya yang harus menyusun rutinitas yang akan menyeimbangkan antara kepala aku dan hati aku gitu. Jadi di sekolah atau di kuliah aku tetap belajar sesuatu yang logik. Di pekerjaan aku pakai hati gitu. Jadi Benar. jadi manusia yang balance gitu. Karena apalagi Mikirnya kan gitu. kamu ya musisi, seni kan butuh banget rasa kan ya. Betul, tapi seni tanpa otak juga nggak bisa Nggak kaya. jalan. Itu dia. Kalau idealis banget juga kita nggak ada cuan-cuan dalam hidup ya. Gak ada sensor gak sih di podcast ini ya? Ya udah kan. Aman aja kayaknya ya. Namanya juga makhluk hidup ya. Betul. Iya. Oke, berarti sekarang jadi pribadi yang akhirnya lebih perasa gitu ya. Triggernya apa sih awalnya? Apa Nah, karena Ini lucu, aku tuh gak suka nyanyi dulu. kamu gak suka nyanyi? Dulu Calvin nyanyi gak di kamar mandi? Nyanyi ya? Saya gak bisa, saya marah. Gue sibuk banget konser di kamar mandi. Saya enggak, Sibuk itu? gak suka. Serius? Iya disuruh The Voice Kids Indonesia dulu masuk, itu dipaksa. Oh gitu, tahun berapa waktu itu The Voice? 2018. 2018. Dipaksa, setelah dari situ aku bilang gak mau, pengennya di kamar belajar. Emang ambis berarti? Iya. Emang kamu tuh suka Kalau belajar? ngomongin ambis kan ambisius ya. Iya. Aku tuh sampai sudah di titik emang kalau darahku terlihat pun udah bunyinya tuh belajar dulu. Jadi emang bukan aku pengen ranking 1. Aku enjoy. Kamu, ngerti, iya. Ngerti gak sih? Iya, Kadang iya. kan orang ambis emang punya tujuan. Ngejar target gitu Aku ya? tuh gak punya tujuan. Emang naturalnya suka belajar dulu. Oke, oh dulu. Saya pernah pintar.
Namun sekarang Maaf banget. enggak lah, pasti masih pintar. Karena kalau misalkan ilmu yang ditimba, apa sih bahasa gue, ditimba nggak sumur. Itu pasti masih menempel sampai sekarang. Iya, makanya. Tapi maksudnya bagusnya adalah aku suka belajar waktu kecil kan, dimana waktu kecil kan anak masih bertumbuh. Betul. Ya kan. Jadi cukup punya nalar yang tinggi gitu. Karena menurutku orang nggak perlu sampai ranking-rankingan, tapi kesadaran dia untuk how to behave sama Iya. orang, dia self awareness tinggi. Hujan nih gue lihat. Hujan gede banget nih di belakang gue. Oke, sambil minum ya. Minum. Oke, jadi kalau ini kan yang di customize nih. Ada kaleng yang emang originalnya dari Inji. Coba mana? Kita lihat si kaleng itu. Kalau yang nggak terlalu Thank you, NPD bisa pakai Kanoy. ini. Iya, karena kalau misalkan nggak NPD bisa pakai ini, nggak terlalu pede-pede banget ya, gitu. Nah, ini tuh yang rasa kopsus aren juga sama kayak ini. Wow. Jadi kalau misalkan kaleng biasanya kayak gini, tapi gue lebih memilih ada muka guenya. Aku pun akan seperti itu. Iya kan? Kalau kamu pasti akan nambah foto kamu kan? Iyalah. Berasa brand sendiri soalnya. Makanya. Berasa kayak iya benar kayak kita rilis brand sendiri ya. Business woman wannabe. Betul. Nah, talking about love life, keren. Anjay. Love life gimana nih? Kamu pernah nggak sih? Jujur ya, gue tuh nggak ngerti kenapa orang banyak banget yang suka ngeghosting. Kayak Kenapa nih? sebenarnya kan bisa ngasih closure aja kan. Nah, kamu tuh tipe yang kayak ketika kamu lagi dekat sama seseorang dan ternyata kamu ngerasa kayak orang ini tuh, aduh ternyata gue nggak klik lagi sama dia. Apa kamu tipe yang ngeghosting? Apakah kamu yang kayak ngasih closure untuk, hey ternyata kita nggak bisa nih kayak gini gitu. Aku pernah menjadi korban tapi pernah jadi pelaku. Astagfirullahaladzim, Jadi Maisha. saya harus ngomong yang mana nih teman-teman? Yang pelaku dulu. Kalau pelaku, basically mungkin akunya pun sadar nggak sadar. Karena biasanya kalau aku melakukan itu, karena aku tidak merasa sedekat itu sama orangnya. Oke. Jadi aku tidak punya tanggung jawab untuk memberikan kepastian atau gimana. Padahal sebenarnya kan sebagai manusia kalau misalnya pengen kasih kepastian juga nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? juga, Gak benar. ada masalah. Cuman waktu itu seingat aku memang akunya nggak sadar. Emang ayo udahlah udah nggak mau gitu. Dan gak deket-deket amat juga. Oke. Tapi kalau di akhir-akhir ini yang pernah terjadi belakangan ini, aku kasih. Oh nice, yeah. Aku kasih karena aku ngelihat dianya udah sampai di titik yang kayaknya kita bisa tapi enggak. Dari kamunya enggak gitu ya? Iya. Akhirnya aku jelasin baik-baik. Cuman mungkin kadang-kadang alasannya enggak 100% jujur atau enggak 100% aku keluarin karena emang kadang kan ada alasan yang nyakitin ya. Betul, yang mungkin bisa kita filter sebenarnya ya. Iya, gitu. dan kita nggak perlu kasih tahu, apalagi cowok kan punya harga diri. Maksudnya kita harus menghargai lah orang gitu kan. Ya udah aku kasih tahu secukupnya aja. Oke. Yang penting dia tidak ada rasa aku kayak tidak bertanggung jawab gitu kan, kayak ngeghosting nggak jelas. Tapi BTW aku tuh tipenya sama mantan temenan. Oh gitu? Iya, jadi sebenarnya Mantan, oh iya, sama berarti. Aku juga. iya. Aku Iya, juga. aku sama mantan gebetan mantan pacar tuh temenan. Gak Tapi yang kayak sedekat itu temenannya apa kayak ya udah teman aja biasa gitu. dulu sedeket itu lagi gimana Oh, ya? Iya dulu sedeket itu, tapi as long as aku nggak punya pacar. Oke. Iya, kalau aku masih jomblo pasti masih deket. Kalau aku udah nggak jomblo masih deket tapi sudah tidak sedekat itu. Nggak sedekat yang kayak pas sebelum pacaran. Kamu biasanya dari teman dulu langsung ke pacar apa kayak emang intentions dari awal pacaran? Intentions dari awal pacaran. Oh gitu. Aku nggak bisa. Nggak bisa ya dari teman. Kelihatan lagi tapi. Iya. Kalau temen ya udah temen, kayak aku anggapnya kakak gitu. Ngerti. Kalau udah dari awal aku demen atau dianya demen ya udah langsung aku filter ke bagian situ. Oh, tapi ini satu hal yang gue pelajarin juga sih. Ternyata pikir gue tuh mendingan dari teman dulu karena udah kenal banget, Betul. udah ngerti satu sama lain, baru masuk ke pacaran Iya. gitu ya. Ternyata nggak juga. It doesn't work that everyone. way. Yeah, it doesn't work for everyone. Kayak misalkan gue pengalaman dari sahabatan, Iya. and I thought it's going to be something kayak oh great gitu, karena udah kenal satu sama lain, udah ngerti, dan akhirnya pas di relationship ternyata nggak ini malah kita clash gitu. Jadi mungkin we better off as friends tuh bener-bener nyata ya. Iya. Gitu. Karena kadang perilaku orang ke temen sebagai sahabat sama sebagai pacar tuh beda tau. Beda. Nah Kan? itu tuh. Kenapa ya? Maksudnya kadang tuh treatment ketika kita udah di relationship
langsung kayak aneh aja gitu dari yang kayak biasanya kita nyantai-nyantai aja, ketawa-ketawa, Iya, terus kita- ketika kita masuk relationship langsung kayak kaku. Iya, dan kita harus ada effort ya, harus ada ini ya. Peritilan pacaran tuh banyak soalnya. Banyak. Nggak sesimpel sahabatan menurutku ya. Iya. Atau banyak sama-sama banyak tapi beda, Mm-mm. ya kan? True. Tapi kamu pernah terjebak di hubungan toksik gak? Pernah tapi aku sih puji Tuhannya sangat bersyukur aku tidak pernah ketemu cowok yang tanda kutip jahat banget ya. Oke. Sejahat itu gitu. Aku kadang suka sedih ngedenger cerita teman-temanku kan. Iya. Cuman setoksik-toksiknya aku paling karena aku kan masih muda banget. Aku kalau ngomongin pacaran tuh sebenarnya agak malu karena kan terakhir aku pacaran aku dua kali pacaran. Oke. Pacaran yang pertama yang bener-bener aku anggap itu umur 16. Ya nggak apa-apa juga. Iya, tapi Nggak kan apa-apa. maksudnya ngerti kan? 16 tuh masih anak SMA. Remaja banget, cinta remaja. Iya, yang kalau marah langsung ditunjukin, Bener. cemburu ditunjukin, kalau dia senggolan sama orang aja cemburu Iya. gitu. Jadi aku pun toxic gitu dulu. Jadi ya jatuhnya ya saling saling toksik satu sama lain gak sih? Bener, jadi dia toxic banget, aku juga toxic banget. Dan sampai di titik saat aku sudah sadar nih menjadi manusia waras sesungguhnya, aku sampai minta maaf sama mamanya, sama dianya berkali-kali. Oh gitu. Sampai tahun lalu kayaknya masih melakukan itu. Minta maaf ya? Iya, padahal aku udah sempet pacaran terus putus sama mantan aku yang kedua. Oke. Terus masih ngechat orang tua mantan aku yang pertama karena aku baru sadar ternyata kayaknya dulu aku agak jahat deh gitu. Aku ngechat Tapi berapa lama? Hubungannya itu berapa lama waktu itu? 1,5 tahun. Cuman hampir tiap hari ketemu jadi kayak intens banget. Karena satu sekolah. Enggak. Oh nggak satu sekolah. Terus apa yang ngebuat kamu akhirnya kan udah tahu nih, oke, gue realize kalau misalkan kita tuh toxic satu sama lain. Terus apa yang ngebuat kamu bertahan? Tapi gini loh, kalau toxic tuh bukan berarti kita nggak happy ya. Toxic Ya, tuh karena ada hal yang nggak sehat. Tapi di luar itu aku happy banget. Kayak kita satu hobi. Iya. Kita satu frekuensi, jokesnya sama, semuanya mirip. Kalau bareng sama dia tuh nyaman banget. Tapi toksiknya saat ada masalah doang. Tapi masalahnya banyak nggak? Nah, tapi masalahnya tiap hari waktu dulu di akhir-akhir. Kalau tiap hari sih kayak batin nggak sih? Makanya. Tapi akhirnya kan cabut juga. Akhirnya cabut. Iya, terus akhirnya jadi sahabat waktu itu. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang masih temenan baik. Oh, nice. Karena susah tahu. Kadang gue ngeliat kayak gini loh. Hubungan toksik itu, yang seperti kamu bilang tadi, maksudnya kita tuh suka nggak sadar di dalamnya tuh kelihatan sebenarnya kita ngerasa baik-baik aja. Ya oke ada masalah satu dan lain hal, tapi kita nggak ngerasa itu toksik. Tapi orang lain di luar ngelihatnya tuh kayak gila ini udah parah banget. Benar. Lu mendingan cabut deh, ini toksik banget hubungan lo gitu. Karena toksik itu adalah paling gedenya manipulasinya kan. Iya. Yang bikin kita sangat-sangat sakit tuh nantinya tuh karena manipulasi. Dimana kita sebenarnya disakitin tapi entah kenapa nggak berasa. Nggak berasa. Tapi beneran sakit. Bener. Gitu. Ya itu jahat. Iya. Pernah nggak? Apa di Toksikin? toxic? Pernah. Banget. Pernah. Muka gue kayak pernah. Cuma ya gue gak bisa cerita secara gamblang. Oh iya. Toksiknya, tapi akhirnya ya udah. Nah itu yang akhirnya aku balik lagi ke temen. Aku bisa kayak gitu walaupun di dalam hubungan tuh Nggak terlalu. parah banget gitu. Kita tuh ibaratnya di dalam bola ini tuh gonjang-ganjing lah. Tapi ketika kita udah selesai hubungannya, ya udah we better off as friends. Kita masih temenan sampai sekarang walaupun udah nggak seintens itu kayak gitu. Bagus lah kayak gitu. Bagus sih. Ya udah. Tapi ada banyak orang juga yang nggak bisa balik ke teman ketika ini langsung cut off, langsung block kan. Ya makanya kan tipe orang beda-beda dan Bener. karakter orang beda-beda kan. Betul. And that's totally fine. Yes. Kalau menurut kamu red flag cowok yang paling kamu kayak nggak bisa toleransi itu apa? Kasar. Ya. Karena itu bukan hanya cowok sih. As a human being aja menurut aku dia red flag gitu. Betul. Dia kasar. Tidak bisa. Dia tidak punya leadership yang baik. Oke. Karena I think leadership itu bagus banget untuk semua manusia punya. Betul. Karena Ini in general berarti. ya, tapi aku melihat sekarang makin banyak cowok yang kayak princess. Maksudnya tuh
cowok-cowok yang nggak bisa nentuin keputusan, takut sama resiko. Oke. Padahal itu kan hal basic yang semua manusia harusnya punya gitu. Betul. Jadi sedihnya adalah di saat aku sebagai wanita aja tuh sangat concern sama hal itu, tapi cowoknya enggak Yeah. gitu. Itu yang paling red flag. Terus yang ketiga adalah nggak nyambung kalau diajak ngobrol. Aku suka ngobrol. Kamu kepinteran kali? Enggak, aku kepinteran kalau ditanya-tanya doang. Oh gitu. Iya, aku bisa pura-pura bego kok. Jangan dong. Jangan dumb it down dong. Oh iya, jangan ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Just be you aja. Iya. Kalau Soalnya kan misal- gini kan enak ngobrol gitu Bener. kan. Kalau nggak nyambung tuh gue stres sih. Gue gila sih. Karena kan banyak orang yang bilang, bukan gue yang ngomong ya, tapi banyak orang yang bilang kalau nyari pasangan harus yang setara. Dan menurut gue setara itu kan nggak cuma kayak financial wise ya. Enggak, banyak ya. Banyak banget aspeknya gitu, kayak misalkan dari mindset setara, terus juga dari banyak banget lah in general tuh yang dibutuhkan setara tuh banyak banget artinya gitu. Iya. Dan mungkin Setara kamu tuh juga- karena biar kita relate soalnya. Betul. Iya kan capek ya kita ngobrol sama orang yang nggak relate sama sekali tentang hidup kita ataupun sebaliknya gitu kan. Betul. True. Ya. Nah kan sekarang kamu tuh by the way mulai karir tuh berarti kapan? Dari kapan? Kayak udah mulai nyanyi atau apa, itu awalnya dari mana? 2018. Oke. Ini 2000 berapa sih? Ini 2000 berapa? 2025. Iya berarti udah berapa tahun tuh? 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Awalnya? The Voice Kids. Oh, The Voice Kids. Iya, awalnya banget lagi kelas 4 SD karena dipilih FLS 2. Ngerti banget lagi, paham. Oh, kamu itu ikut. Iya, coba ditanya Pasti ya. disuruh apa ya kamu yang mau? Pasti ya. Disuruh. Aku nggak pernah mau dulu Tapi karena pengen mungkin karena coba. kamu ada bakatnya tuh benar-benar potensialnya bagus. Ya, kayaknya enggak sih, cuman memang dulu tuh bakat aku udah ada yang nonjol banget soalnya. Aku tuh dulu anak debat gitu-gitu kan. Oke. Kayaknya emang mamaku ngide. Jadi dia ngelihat aku nyanyi di gereja, terus gurunya bilang, "Bu, ini saya ambil ya buat perwakilan sekolah gitu." Mama saya bilang, "Mana ada nih anak bisa nyanyi kan?" Padahal kan biasanya kalau orang bisa nyanyi di kamar mandi saya Bener. nyanyi, aku tuh diam. Tapi mandinya 2 jam. Ngapain ya? Apa nggak keriput? Enggak ya? Mandi 2 jam tuh, oh gitu. Tapi gimana caranya guru kamu bisa tahu kalau kamu bisa nyanyi, kalau kamu nggak pernah nyanyi? Cuman kalau di Penabrut tuh setiap hari Jumat kita tuh ada ibadah. Oh, dari situ mungkin ngelihatnya ya. Jadi kalau ada ibadah tuh disuruh tunjuk siapa yang solo vokal, siapa yang paduan suara gitu. Asal aja. Oke. Cuman biasa ya sekolah Kristen kan ada banyak nyanyi ya. Betul. Jadi ya udah gitu nyanyi. Mama bilang, "Ya udahlah saya tes dulu gitu. Di rumah ada ruangan karaoke, nyanyi gitu." Ditodong langsung orang Batak kan keluarga aku. Langsung nyanyi terus aku udah stres nih. Wah, alamat sih gua. Bener, akhirnya mama langsung lesin aku di BSD, rumah aku di Serang. Hah? Iya, itu pulang pergi sih 140 kilo ya. Gila, jauh banget. Iya, hampir tiap hari kayak gitu. Oh, Jadi mamaku tuh tipe orang yang kalau ngelihat potensi di anak langsung disupport banget sampai Iya. nonstop gitu loh. kayak bener-bener langsung jor-joran. Iya. Ngerti. Iya. Sama dengan beliau di sebelah sana. Gitu ya Om Papa ya? saya. Wah, gila. Aku Tapi- tuh, karena aku dari kecil. Jadi Sama ya? awalnya itu aku dimasukin ke sanggar karena aku tuh pemalu banget Oh dulu. my god, lucu banget. Terus Sumpah, jadi ada namanya Sanggar Ananda. Dan tahu, kamu tahu? aku hampir dimasukin ke sini. Jadi tuh aku dimasukin ke Sanggar Ananda karena niatnya tuh sebenarnya buat sosialisasi awalnya, kayak biar aku tuh bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain gitu. Oke. Karena kan di sana kan anak-anaknya yang kayak apa ya, aktif gitu-gitu kan, dan aku tuh pemalu, bener-bener nggak bisa kenalan sama orang, ngobrol tuh nggak berani. Sampai akhirnya ditawar-tawarin casting, akhirnya ikut lanjut dari situ, umur 8 tahun. Langsung sinetron gitu-gitu dulu. Wow, Om keren ya Om. Itu didorong. Iya kan, didorong. Gitu, iya. Iya, digelindingin. Emang, itulah perkara kita teman-teman. Tapi bersyukur lah masih Bersyukur. punya orang tua yang support banget. Betul. Iya. Itu it's one of the privilege loh. Oh itu privilege. Aku akan selalu bilang itu privilege. Iya, sih. itu privilege banget mempunyai orang tua yang
support kita. Ya karena anak tuh kanvas kosong kan. Betul. Aku selalu bilang itu, anak tuh kanvas kosong dan kita nggak tahu kita mau kemana. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu Betul. kan. Mereka yang tahu lebih banyak gitu. Jadi walaupun orang tua nggak selalu benar karena semua manusia lah ya. Iyalah. Cuman setidaknya orang tua jauh lebih lama hidup di dunia ini. Iya. Pasti udah tahu pahit-pahitnya kan gitu. Lebih ngerti gitu ya. Iya. Dan sekarang kan udah, maksudnya nama kamu tuh udah banyak dikenal. Amin. Keren, amin. Tapi Amin. emang iya, maksudnya I'm stating facts. Pede. Kamu udah banyak dikenal, udah menjadi public figure, dan menurut kamu, sisi paling berat menjadi public figure mungkin secara mental itu apa? Kayak misalkan entah hujatan atau apa. Kamu pernah gak sih dapat hujatan gitu? Pasti ada aja ya. Aku kan main api orangnya. Aduh iya lagi. Dulu tuh aku lebih parah waktu yang bikin rap-rap kayak gitu. Itu kan banyak yang disensor atau kata-katanya halus, menurut aku itu dulu Iya. lebih parah. Oh gitu. Padahal yang baru-baru ini aja menurut aku Udah menurut gue tuh udah lumayan kayak aduh agak ngilu pinggir jurang tapi kayak repost gitu. Paham ya? Lucu banget sih. Itu kayak repost gitu. Pengen itu bagus banget sih menurut gue. Dulu ada konten namanya Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia, aku bikin Oh, I know. paling gede di Indo waktu itu. Iya, Salah iya, satu iya, paling iya. gede sampai dibikinin video klip Iya. sama TikTok, sama Edozel Yes. gitu-gitu. Aku tahu kamu dari situ video itu. Sumpah. Gak sih? Sumpah. Sumpah banget. Tapi iya, Itu lebih parah, Kak. itu gokil sih. Itu lebih parah sih. Itu umur 14 tahun, Kak. Astaga. Tapi di situ aku tuh abis kayak latihan debat. Oke. Jadi emang mentalitasnya tuh mentalitas juru debat gitu Benar. loh. Sedangkan kalau debat kan offline Iya. zaman dulu kan. Dan gak ada yang namanya di filter. Iya, ngerti. Gasin aja semua, yang penting interupsi. Yang penting interupsi bener juga ya. Iya makanya, Iya jadi ke sih. bawah. Cuman ngerinya adalah kalau kita nggak punya kanan kiri yang ngejagain, untungnya punya orang tua ya. Jadi Iya. mama tuh pas ngelihat ya udah masih aman gitu. Karena kalau misalnya amit-amit kita menyesali itu dan suatu saat kita mau cari kerja ada Betul. Track recordnya, Aduh. yes. Itu yang Iya stres sih sekarang kalau ditanya hujatan apa beban terberat jadi artis mau atau public figure, mungkin karena center of attention kalau misalnya lagi di area publik yang banyak orang-orang umum gitu maksudnya. Iya. Kayak Itu kamu yang- lagi nggak kerja, lagi nggak ada apa, tapi kayak akhirnya orang-orang di sekitar tuh kan ngenalin kamu jadi pada ngeliatin kamu. Iya, gitu. jadi gini guys tadi kemarin Oke. kemarin itu ada nah udah nggak apa-apa sensor lah ya siapa editornya Gitu ya. ada donat yang lagi viral banget kopi kompetitor enggak ada satu brand kopi gitu terus dia ngeluarin donat Oke. buka di Supermall Karawaci terus saya disuruh beli kan Iya. saya disuruh beli saya pikir kayak ngantrinya ya udah ngantri biasa tahu nggak berapa jam Berapa tuh? 3 jam Serame itu. gue ngantri 3 jam berdiri belum sarapan terus kondisi masih dicepol dan Iya. Kamaisha aku ngeliat Kamaisha Oh my god. ngerti gak sih kayak aku tuh nggak apa-apa Iya. cuman jadinya sekarang kalau kemana-mana tuh aku kayaknya aku harus rapi deh Iya, kemana-mana ngerti, tapi ngerti. Jadi kayak, aduh gue harus presentable lagi kemanapun gitu ya. dan kita nggak boleh mukanya tuh jutek Iya. jadi sepanjang lagi ngantri aku Kamu senyum. Sepanjang ngantri 3 jam kamu senyum. sendiri gue ngantri sendirian gue nontonin Pornhub Fajar Sad Boy Iya. terus kayak orang gila dikit Tapi sih ngerti sih. Tapi kamu suka gak sih jadi center of attention gitu? dulu iya ekstrovert soalnya kan Oke. dulu iya cuman lama kelamaan mungkin orang ekstrovert kan pasti ada masa capeknya pas baterainya lagi habis kadang-kadang tuh kita kan pengen lancar ya kemana-mana Bener, Cuma kayak pengen- nyantai aja. iya terus diajak foto atau apa gitu ya udahlah berikan senyum terbaikmu nak Betul, gitu kan betul. ya terus satu lagi yang paling berat adalah kita harus hati-hati banget untuk upload sesuatu apalagi masalah yang kemarin Oh ya itu bahaya sih. Karena banyak hoax ya. nah itu dia tapi aku kemarin aku salah sih aku sempat nge-repostin beberapa konten yang Iya. ternyata itu bukan konten yang di tanggal tersebut jadi Oh. aku bilang ada ini di tanggal tersebut ternyata ada yang komen kak ini bukan tanggal segini kejadian udah lama Iya. gitu terus dipakai lagi langsung aku take down, Take down, yes. ngeri banget karena yang Bener. nonton kan banyak ya Banyak, ngeri banget. Tapi emang isu-isu kemarin tuh lumayan Chaos ya? chaos banget. Dan
bikin ini tuh pertama kalinya aku tuh yang bener-bener ngepost semua hal di sosial media aku tuh tentang politik gitu. Oh. Sebelumnya kan ya udah ketika ada isu atau apa ya aku bersuara, tapi ya udah sekedar itu. Betul. Dan ini, tapi aku senengnya adalah ngelihat anak-anak muda dan banyak sekali content creator, influencer di luar sana tuh yang juga menyuarakan Iya. gitu. Nggak dengan mereka ada kerendahan hati atau kayak kepedulian pengen nge-post aja tuh udah bagus banget sih. Udah bagus banget. Karena sekarang aku ngeliat Gen Z banyak yang apatis soalnya. Iya, sedihnya itu ya. Iya, terus aku pernah nanya ke temenku, Mm-mm. lu tahu presiden kita gak sih? Kagak dong. Tinggal di mana dia? Apakah mungkin di dalam gua? Wakil presiden nggak tahu. Buset gitu. Jadi emang seapatis itu. Iya, iya. Karena sekarang kan pengetahuan kita, kalau kita nggak, bukan kita yang kontrol, itu dikontrol sama TikTok kan. Betul. Dikontrol sama apa yang kita lihat di sosial media kan. Jadi kita harus kesadaran penuh. Iya sih, harus ada kemauan untuk nyari tahu apa sih what's going on. Iya. Dan menurutku kejadian kemarin itu menyadarkan aku kalau misalkan ternyata Gen Z ini sekarang udah mulai bisa at least membuka pandangan mereka terhadap apa yang terjadi di negara kita sekarang, karena semua hal itu berkesinambungan gitu. Betul. Dan influencer juga jadi sadar di mana suara mereka tuh sangat diperhitungkan gitu Betul. loh. Ya kan? Betul banget. Kalau misalnya influencer pada diem, Gen Z teman-teman aku sih nggak bakal tahu apa-apa ya. Iya. Jadi kita tuh penting banget guys sebenarnya Kita penting, gitu. kita sangat penting untuk menyebarkan si informasi, tapi harus akurat ya. Betul. Gitu. Yes. Anyway, habis ini kita mau main games. Oke. Gamesnya simple aja. Ada namanya ada 3 things. 3 things. Ada 4 pertanyaan. Nanti kamu tinggal jawab cepat. 3 alright. things 4 percayaan. Oh iya. 3 things. Ada 4 ya kan, bener kan? Betul. Oke, let's go. Masuk ke 3 things. 3 things. Seru banget ya bikin podcast ya. Seru ya? Iya. Kamu mau jadi ini gak sih, co-host? Pokoknya ya baru ngomong. Sumpah gue ajak semua orang-orang. Iya kan, teman-teman kita. Iya. Let's go. 3 things. Oke, yang pertama, Maisha Juan. Yes. 3 hal kecil yang bikin lo bahagia. Sehat. Amin. Dikelilingi orang-orang baik. Amin. Uang. Uang, thank you. Tapi emang realistis, gue suka banget. Iya kan? Sehat. Bener. Bener gak sih? Bener. Udah kan keliling orang baik, Baik, keluarga, teman. Uang. Oke. lagi? Itu valid. Alright, 3 hal yang bikin lo syukuri banget minggu ini. Sehat. Nah, nggak boleh dipakai lagi ya, 3. Tiga berbeda. ini. Minggu ini apa? Konten saya viral semua. Happy gak sih? Endorsean banyak. Timnya happy, semua happy. Gila, itu angkanya Yes, itu best sih. Balik lagi semangat energiku konten, teman-teman. Iya, itu. Oke, yang kedua. Yang kedua, Hah? Yang kedua saya udah turun 3 Oh. kilo, hasil saya nge-gym dan padel setiap hari. Terima kasih teman-teman. Congratulations. Iya, ketiga. Yang ketiga. Apa ya? Minggu ini apa? Gue minggu ini tuh ngapain sih? Apakah ada barang yang baru kamu beli yang kamu seneng banget? Sehat. Tadi sehat udah. Ketemu siapa mungkin? Oh, nggak ada sih. Aku mau ketemu semua orang. Biasa aja. Keren. Enggak. Keren. Ada. Aku baru memulai hidup sehat. Jadi di Oke. rumah, aku tiap hari kerjaannya ke ranch market. Oh, Jadi oke. rumah tuh full banget di kulkas. Pakcoy, carrot, dan lain-lain. Jadi setiap hari aku masak. Jadi itu skill baru buat aku bertahan hidup menjadi seorang wanita yang baik. Yes. Oh, jadi sekarang lagi hidup sehat. Lagi. Kayak kemarin-kemarin hidup sakit. Iya lagi. Iya. Oh, nice. Alright, next. 3 orang yang paling ngasih pengaruh besar dalam hidup kamu. Oh, pengaruh besar pastinya orang tua. Pasti. Orang tua. 3 tuh orang tua. Enggak, yang pasti mama. Pengaruh besar kan? Yes. Mama dan papa. Udahlah ya, bareng lah ya itu mereka. Jujur. Tapi saya harus masukin orang ini. Oke. Saya. Serius. Tapi ini beneran. Tapi ngerti. Itu deep tau. Iya, tapi iya.
Kadang kita suka lupa sama diri kita sendiri kan. Iya. Mampus, kau jadi panjang kayak ini kan jawab cepat. Waktu itu aku pernah sharing, terus kayak dia pengen kan kita ada kayak komsel gitu, pengen doain satu sama lain semoga kamu sehat. Terus tiba-tiba ada satu orang yang ngomong gini, jangan lupa doain diri sendiri. Terus aku langsung, Sedih banget. iya lagi. Kayak langsung gitu nggak sih? Gila. Iya, Gila, tapi iya bener sih. makanya aku mau makasih buat Maisha Juan. Kalau kayak gitu nggak dulu. Iya, tapi kalau saya nggak punya kesadaran yang baik untuk berubah atau punya hati yang rendah hati untuk mengerti semua hal, kayaknya aku nggak bakal ada di sini Di ya sini kan. sekarang. Makanya, jadi diriku sendiri. Ketiga adalah aduh. Ya, berarti 2 ya. Iya lagi aku nggak bisa ngomong yang Gak lain apa-apa. sih. Udah, itu Oke, doang. kita next. Pertanyaan terakhir. 3 lagu yang lagi sering kamu dengerin. Daisies, Justin Bieber. Oke, Daisies. Terus? Terus itu lagunya lagu apa ya? Bentar kak, udah kak, aku tuh gak bisa digini. It's okay, it's okay. Kita tenang. HP ku hilang ya? Oh Hah? iya. Nggak ada di mana? Terus Apa? setidaknya by Maisha Setidaknya Juan. by Maisha Juan. Ketiga, aku Ketiga. lagi suka dengerin lagunya Sabrina ya, Sabrina yang Oh, Corpus. That Boy Is Corrupt gitu. Oh, Nobody's Son. Iya, Nobody's iya, Son. Nobody's Oke, Son. jadi Iya. Daisies setidaknya lagu dia sendiri sama Sabrina, Nobody's iya. Son. Alright. Tepuk tangan dong. Buat Maisha. Arigato. Oke, tadi kan udah sempat di-mention nih setidaknya dari lagu kamu. Kenapa lagu ini judulnya tuh setidaknya? Apa sih sebenarnya cerita di balik lagu ini? Oke, baik, kita undang Kak Ade Govinda. Kak Ade Govinda! Sayangnya Kak Ade Govinda lagi ada di Malaysia. Iya. Kenapa ya? Kenapa? Ini langsung Kak Ade yang ngasih lagunya nih. Maisha, kamu suka nggak lagunya? Apa Iya, begitu. dikasih option dulu? Nggak, begitu langsung. Oh, begitu langsung. Jadi, Oke. abis tanda tangan kontrak di My Music nih ya, Benar, di sini. telepon Kak Ade. D gitu. Kak Ade manggil aku D juga. Oke. Kayaknya nggak perlu diberatin suaranya. Suara sendiri aja. D, aku habis bikin lagu. Ini bagus banget deh. Oke. Ini bagus banget. Bener. Kamu pasti suka. Mm-mm. Suka banget. Iya kak, apa kak? Gitu kan. Udah ke kantor aja gitu. Dia Oh, genjreng di situ tuh. Oh, Genjreng. Terus dia bilang, judulnya setidaknya. Weh. Oh, berarti udah langsung ada judulnya? Iya, jadi semuanya udah kayak nggak diubah-ubah. Karena Kak Ade itu kalau bikin lagu, liriknya bagus banget. Bener. Kayak puitis banget gitu loh. Kayaknya orangnya emang ini deh. Ada terjadi sesuatu gitu di hatinya. Oh, menarik. Mungkin kita bisa undang Kita kawan-kawan. langsung aja ya. Tapi lagunya ini berarti bercerita tentang apa sih garis besarnya dari lagu ini sebenarnya? 2 orang kekasih nih. Gue udah 15 radio di Bandung kan. Gue ulang Nggak lagi di sini. Kita jelaskan aja langsung ke penonton yang gue nggak tahu namanya siapa. Jadi boleh kalau misalkan kalian ada ide boleh komen down below ya. Anyway, gimana? 2 orang Oke. yang menjalin hubungan tanpa status, Oke. saling sayang, dan mereka tahu gitu. Oke. Mereka tahu mereka saling sayang, tapi nggak berani ada hubungan, dan tiba-tiba si cowok punya cewek. Astagfirullahaladzim. Punya cewek, dan itu terjadi di hidup saya. Oh gitu? Iya, kaget sekali kan. Apa mungkin ini cerita kamu akhirnya diiniin jadi lagu sama Kak Ade nggak sih? Enggak, jadi pas Kak Ade ngasih tuh lagu, pas aku dengerin, aku lagi ngerasain itu di detik itu. Oke. Masih? Enggak. Enggak. Saya tidak sebodoh itu. Saya Oh, Taurus, benar. bro. Iya dong. Taurus tuh pintar-pintar loh. Kita smart. Iya. Iya. Soal cinta nggak terlalu Enggak. sih. Kalau soal cinta emang agak bodoh ya, agak hodok. Tapi nggak apa-apa. Kita masih tetap ada cerdas-cerdasnya ada lah. Gitu. Oke. Tugas ke Mark. Jadi berarti tentang HTS-an dan akhirnya ternyata si cowok ini berarti dari point of view si cewek dong ya. Si cowok ini tuh ternyata punya cewek lain gitu. Jadi si cowok ini tuh ternyata punya cewek yang diseriusin sama dia dan udah 4 tahun sama dia. 4 tahun. Kok spesifik? Katanya ini, katanya lagu biasa Saya lagi aja. cerita nih. Hmm. Iya, Kok tapi spesifik ini ada 4 tahunnya? iya kan
Aku dimakanin teman-teman. Aku sih nggak berpikiran itu bakal kayak sampai iya ternyata udah punya cewek, udah serius selama 4 tahun. Itu spesifik banget gak sih? Enak gue. Enak banget ya? Kuning. Kok kayak nggak dijawab ya? Oke. Ya udah boleh dong, Mai, kamu nyanyiin dikit dong rapnya aja. Dari setidaknya. Keren. Minum dulu, mau minum? Minum dulu. Minum dulu boleh. Matcha latte. Best. Ikut deh. Oke. Mm-mm. Setidaknya aku pernah berjuang. Setidaknya ingin kau juga berjuang. Meski mungkin kau ada dekat yang lain. Dulu kau mengejarku, bukan main. Setidaknya bilang pisah yang berani. Jangan hanya bilang cinta yang bernyali. Meski cukup sedih bila kau tinggalkan, tapi lebih sedih bila aku kau gantungkan. Gokil! Udah gatel. Gila bagus banget ya. Itu lagu setidaknya. Setidaknya. Oke. Gitu teman-teman. Ada rencana ini nggak sih kayak abis ini bakal perform di mana kah mungkin? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada aja. Pasti ya? Ada Ada nanti. ya? Kalau mau tahu lihat Instagram saya aja. Nah, yang lagi viral ya? Jangan. Oh jangan. Iya nanti masuk iya. Betur. Aduh jangan coy. Jangan. Oke. Gas. Nah, sebelum closing, by the way thank you so much udah Thank you, main. Kak. Terima Thank you so kasih. much Maisha Juan udah datang. Sebelum closing, boleh dong kamu kasih quotes ke teman-teman yang nonton podcastnya Alvin hari ini. Quotes. Tiba-tiba gue kagem. Kayak apa? Kata-kata hari ini. Enggak, sebenarnya ini ngasih tahu aja teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Bener. Dulu saya mendengar kata-kata itu sepele, Mm-mm. tapi ternyata dalam banget. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Mm-mm. Pikirin diri sendiri, karena dunia makin tua. Kok sedih banget. Iya sih. Iya, di Iya. dunia ini kita cuma punya diri kita sendiri, iya kan? Bener. Iya kan, gue jadi Kok jadi sedih banget sih? Iya lagi. Iya, jadi jangan lupa peduliin badan kita, diri kita, hati kita. Selebihnya semangat menjalankan kehidupan yang sesungguhnya. Anjir. Wes. Oke, thank you so much Maisha. Jadi lagu setidaknya udah bisa didengerin di mana, music videonya bisa ditonton di mana. Silahkan. Lagu setidaknya itu bisa didengerin di semua digital platforms yang ada. Dan kalian bisa nonton music videonya di YouTube-nya My Music Records. Yeay. Thank you. Sosial media mungkin. Sosial media aku @maishaju, TikTok dan Instagram sama, ada di sini. Nah, down below ada nggak sih? Ada ya? Ada lah, Dikit lah ya. udah. Ada dikit ketolong ya. Nih, tambah ngetik doang, Iya. nge-type ya. Alright, thank you so much Maisha. Thank you. Udah Terima datang. kasih semuanya. Arigato, arigato. Alright, itu dia. Oh, langsung cabut Anda. Sabar dulu dong, Mbak. Iya. Itu dia podcastnya Alvin hari ini bareng Maisha Juan. Pokoknya jangan lupa nonton minggu depan, masih ada episode selanjutnya di podcastnya Alvin hari Jumat. Alright, I'll see you next week. Bye-bye!